وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Tip selanjutnya, man ahaqqun nas bihidanatis shaghir. Siapakah manusia-manusia yang lebih berhak untuk mengasuh si kecil? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana telah sering kita singgung bahwasanya orang yang paling berhak mengasuh anak yang masih kecil adalah ibu si anak selama dia belum menikah. Ini sudah selesai masalahnya, ya, karena sudah ada dalil yang jelas. Tapi bagaimana yang lain? Misalnya si ibu nggak ada. Terus kalau si ibu nggak ada, kepada siapa diberikan hak asuh? Pada ayah atau kepada siapa? Atau kalau ayahnya nggak ada juga, terus kepada siapa? Siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh si anak? Baik, ini akan dibahas. Ittafaqal ulama ala taqdimil ummi fi hidanati shaghiri ma lam yakum bihi mani' yamna'u taqdimuhu. Sepakat para ulama bahwasanya ibu adalah orang yang paling berhak untuk mengasuh anak yang masih kecil. Ya, selama tidak ada hal-hal yang menghalangi hak tersebut. Hal-hal yang menghalangi hak tersebut seperti mungkin si ibu gila, atau si ibu sakit-sakitan, atau si ibu belum balik, atau si ibu misalnya belum menikah lagi dan seterusnya. Kemudian wal aslu fi dzalika qaulihi fi dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam anti wa ahaqqu bihi malam tangkahi. Asal daripada hukum ini yaitu sabda Rasulullah sallallahu, engkau lebih berhak mengasuh anakmu ya ketimbang dia selama kamu belum menikah. Fa idza wujida mani' yamna'u taqdimuhu fa aktsaru ulama ala taqdimil ummil Jika ternyata si ibu tak memenuhi syarat, mungkin dikarenakan idiot, atau si ibu mulai sakit-sakitan tidak mampu mengurusi anak, terus kemana hak asuhnya diberikan setelah itu? Sebagian ulama, mayoritas para ulama menyatakan kalau ternyata ibunya seperti itu, maka lebih didahulukan yaitu ibu dari pihak ibu, artinya nenek dari jalur ibu. Kan kita punya nenek, kita punya orang tua nih. Orang tua kita ya pasti cuma dua, ibu atau ayah. Udah. Sepasang, orang tua kita tuh pasti sepasang. Udah. Hanya kalau nenek dan kakek kita itu pasti dua pasang. Itu dia. Ya. Saya ulangi, kalau orang tua kita itu pasti sepasang, ibu dan ayah. Nggak ada yang punya orang tuanya ibu aja atau bapak aja, itu nggak ada. Ya. Harus ada ibu dan harus ada ayah. Baik. Kemudian ikhwah, kalau nenek kita atau kakek kita itu pasti ada dua. Saya ini misalnya, pasti nenek saya ada dua, kakek saya ada dua. Kenapa? Ada nenek dari pihak ibu saya, ada juga nenek dari pihak ayah saya. Demikian juga kakek dari pihak ayah saya dan kakek dari pihak ibu saya. Berarti ada dua nenek, ada dua kakek. Baik. Kalau seandainya si ibu tidak ada atau si ibu tak memenuhi syarat untuk mengasuh anak, maka diberikan kepada ibunya ibu, yaitu nenek dari jalur ibu. Wa inna alat, dan terus ke atas, summal ab, kemudian baru setelah itu ayah. Kemudian setelah itu baru ayah. Summa ummahatihi, kemudian ibu-ibunya si ayah. Taib. Illa anna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmizu Ibnu Qayyim yariyani taqdima aqaribil ab ba'dal ummi mubasyarah. Nah, beda halnya dengan Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnu Qayyim rahimahumullah. Mereka berdua ini berpendapat bahwasanya kalau si ibu tak ada, meninggal misalnya, atau si ibu tidak memenuhi syarat
untuk diberikan hak asuh, maka hak asuh tersebut diberikan kepada kerabat ayah, diberikan kepada ayah dan kerabat atau kerabat-kerabatnya, bukan kepada kerabat-kerabat ibu. Jadi untuk kerabat ibu, untuk ibu, dialah yang pertama mendapatkan hak asuh yang paling prioritas. Namun kalau si ibu nggak ada atau si ibunya tidak memenuhi syarat, maka tidak diberikan kepada kerabat-kerabat si ibu, tapi diberikan kepada kerabat-kerabat si ayah. Ya kita ikhwah pasti ada dua kerabat dari pihak ibu dan kerabat dari pihak ayah, itu pasti. Ya, dalam masalah ini Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahumullah menyatakan bahwasanya kalau ibu nggak ada atau tak memenuhi syarat, maka diberikan kepada hak asuh diberikan kepada kerabat-kerabat ayah, bukan kerabat-kerabat ibu. Apa dasar mereka sampai mengatakan seperti ini? Ya, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, usul syar'i wa qawaiduhu syahidatun bitaqdimi aqaribil ab fil mirath wal wilayatin nikah wa wilayatil maut wa ghairi dzalik. Kalau diperhatikan pondasi syariat, kaidah-kaidah syariat itu menunjukkan bahwasanya kerabat-kerabat ayah itu lebih didahulukan ketimbang kerabat-kerabat ibu. Contohnya dalam masalah warisan. Ya, dalam masalah warisan. Kerabat-kerabat ayah dari pihak ayah itu lebih didahulukan. Makanya yang ada asobah itu ya kerabat ayah. Dari kerabat ibu nggak ada yang asobah. Misalnya nih yang asobah ini misalnya paman dari pihak ibu nggak akan dapat asobah, tapi paman dari pihak ayah ada dapat asobah. Demikian. Apalagi sepupu itu kerabat dari pihak ayah. Kalau sepupu dari kerabat dari pihak ibu nggak akan ada. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah warisan ternyata kerabat-kerabat dari pihak ayah itu banyak yang asobah, mendapatkan sisa harta. Demikian, artinya lebih kuat dibandingkan daripada kerabat-kerabat pihak ibu. Demikian juga masalah wali nikah. Wali nikah juga seperti itu. Ya. Kakek dari pihak ibu nggak bisa jadi wali nikah. Paman dari pihak ibu nggak bisa jadi wali nikah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Termasuk juga saudara seibu, ya. Tidak bisa jadi wali nikah. Demikian. Tapi dari ayah bisa. Ya, bapaknya ayah, kakek kita dari pihak ayah bisa jadi kerabat. Apalagi misalnya abangnya ayah kita bisa jadi kerabat, bisa jadi wali, ya. Kakek dari ayah dari ayah kita, bapaknya ayah kita bisa jadi wali, menikahkan anak kita yang perempuan. Demikian. Bahkan ikhwah, anak abang kita yang laki-laki tentunya, ya, anak abang kita anak daripada abangnya ayah kita, anak daripada ayah abangnya kita. Jadi ayah kita punya abang, ya, ayah kita punya abang, dia abang ayah kita itu punya anak. Artinya paman kita dari pihak ayah punya anak laki-laki, dia juga bisa jadikan wali, menikahkan anak kita yang perempuan. Tapi kalau anak daripada abang ibu kita, jadi ibu kita punya abang itu punya adik, punya anak laki-laki, ini nggak bisa jadi wali. Jangankan dia, ayahnya saja nggak bisa jadi wali. Artinya abang ataupun adik ibu kita nggak bisa jadi wali. Makanya kekerabatan dari dari pihak ayah itu lebih kuat. Demikian juga masalah wilayah al-maut, terkait dengan masalah perwalian saat meninggal dan lain-lainnya. Inilah dasar Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya karena kekerabatan diserahkan kepada ayah itu cocok dengan hukum-hukum yang lainnya. Dalam masalah warisan, dalam masalah perwalian, makanya setelah kalau ibu tidak ada, kalau ibu tidak memenuhi syarat, maka diserahkan kepada kerabat-kerabat ayah. Jadi kalau si ibu nggak ada, si ayah nggak ada, maka kerabat-kerabat ayah, bukan kerabat-kerabat ibu. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, walam yu'had fi syar'i taqdim qarabatil ala qarabatil abi fil hukmi min ahkam. Dan kita tidak lihat
ada syariat yang menetapkan di mana kerabat ibu lebih dikedepankan ketimbang kerabat ayah. Tidak ada dalam syariat. Semuanya lebih mengedepankan kerabat ayah. Taib. Dalam masalah banyak hukum. Faman qaddama fil hidanati faqad kharaja 'anil mujibid dalil was-shawab. Barang siapa yang lebih mendahulukan kerabat-kerabat ibu dalam masalah hak asuh, berarti dia telah keluar dari dalil, telah menyelisih dalil dan keluar dari yang benar. Fas-shawab fil ma'khadh annal innama quddimat li anna nisa arfaqu bit-tifli wa akhbaru bitarbiyatihi wa asbar ala dhalik. Kemudian kenapa ibu yang lebih didahulukan? Karena wanita itu lebih sayang, lebih tahu bagaimana mendidik dan lebih sabar terhadap si anak ketimbang si ayah. Demikian. Wa ala hadza, atas dasar ini fal jaddatu ummul ab aula min ummul ya. Atas dasar ini berarti ya, ibunya ayah lebih kuat hak asuhnya ketimbang ibunya ibu. Ya. Ibunya ayah lebih kuat hak asuhnya ketimbang ibunya ibu. Sebagaimana saya katakan tadi, kita kan punya dua nenek tuh. Nenek dari jalur ayah kita, nenek dari jalur ibu kita. Kalau seandainya ada dua orang ini ya, yang diserahkan pengasuhan anak bayi, mereka berdua ingin mengasuh, maka siapa yang lebih dikedepankan? Maka dikedepankan yaitu yang kerabat ayah. Jadi nenek dari pihak ayah lebih kuat hak asuhnya ketimbang nenek dari pihak ibu. Demikian ikhwah. Wal ukhtu lil ab aula min ukhtu lil Hak asuh dari saudaranya ayah, saudara seayah itu lebih kuat ketimbang saudara seibu. Demikian. Ya, saudara seayah lebih kuat ketimbang saudara seibu. Wal ammatu aula minal khalah. Bibi kita dari pihak ayah kita punya adik perempuan atau kakak perempuan. Ya. Dia menginginkan agar dia yang mengasuh si bayi. Kemudian adapun bibi yang lain, bibi kita dari pihak ibu, ya, dia juga ingin mengasuh, maka siapa yang dikedepankan? Maka dikedepankan bibi dari pihak ayah ketimbang bibi dari pihak ibu. Lebih kuat kerabat ayah. Demikian. Kama nassa alai Ahmad, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad fi ihda riwayataini, dalam salah satu riwayatnya. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini juga fatuqaddimu ummal ab ala abil ab. Atas dasar ini juga berarti kita harus lebih mengutamakan, maka lebih dikedepankan hak asuh nenek dari pihak ayah ketimbang kakek. Demikian. Jadi di sini yang memperebutkan dua nih. Satu nenek dari jalur ayah, satu lagi kakek dari jalur ayah. Jadi nenek kakek ini masing-masing ingin mengambil hak asuhnya, hak asuh cucunya. Ya, dari ayah kita kan ada nenek, ada kakek. Maka dua orang ini yang sedang memperebutkan. Si nenek dari ibunya ayah kita mengatakan aku yang ngasuh. Kemudian ayah dari ayah kita mengatakan aku yang ngasuh. Jadi dua-duanya dari pihak ayah. Dua-dua dari pihak ayah, ya. Atau nenek dan kakek kita dari pihak ayah, mereka ingin mengasuh. Masing-masing ingin mengambil hak asuh. Maka dalam masalah ini kita lebih mendahulukan nenek karena dia perempuan. Sebagaimana ibu lebih mendapat hak asuh lebih kuat ketimbang ayah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Idza taqarrara hadzal aslu fa huwa aslul muttaridu mundabitu la tatanaqadu furu'uhu.
Atas dasar hal ini, maka ini merupakan dasar kaidah yang bisa dipraktekkan dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang lain. Bal ini tafaqatul qarabah wad darajah wahidah, apabila satu kerabat dan derajat yang sama, maka quddimatil unsa ala dzakar, maka dikedepankan yang perempuan ketimbang yang laki-laki. Ya seperti tadi itu, seperti ibu lebih dikedepankan dapat hak asuh ketimbang ayah, nenek lebih dikedepankan hak asuh ketimbang kakek. Demikian ikhwah, ya. Bitakdimil ukhti al akh ammatu al am, seperti saudari lebih dikedepankan ketimbang saudara. Bibi, hak asuh ke bibi itu lebih didahulukan ketimbang hak asuh kepada paman. Khalah al khal, demikian juga bibi dari pihak ibu lebih dikedepankan hak asuhnya ketimbang paman dari pihak ibu. Wal jiddatu al jidd, demikian juga nenek lebih dikedepankan hak asuhnya ketimbang kakek. Ini kalau yang kerabat satu level, maka dikedepankan yang perempuan. Fa ini ikhtalafatul qarabah quddimat qarabatul ab ala qarabatil Tapi kalau perselisihan itu, perebutan itu antara kerabat kerabat ibu dengan kerabat ayah, maka didahulukanlah kerabat ayah ketimbang kerabat ibu. Makanya fatuqaddam al-ukhtul lil ab ala ukhtul Dengan demikian saudari seayah lebih dikedepankan ketimbang saudari seibu. Wal ammatu al khalah, bibi dari pihak ayah lebih dikedepankan ketimbang bibi dari pihak ibu. Demikian seterusnya, ikhwah. Wa hadza wa'tibar sahih wal qiyasul muttarid. Inilah standar yang benar, yang muttarid ini bisa dilaksanakan di hukum-hukum yang lain, dan ini juga merupakan keputusan dari Qadhi Syuraih, ya, dalam salah satu Qadhi Syuraih yang merupakan seorang yang terkenal para ulama pada saat itu, yang bertindak sebagai tuan kadi ataupun hakim di negaranya pada waktu itu. Demikian ikhwah rahimanallah wa yakum. Jadi intinya, apabila si ibu meninggal atau si ibu yang seharusnya punya hak asuh tapi ternyata dia tidak memenuhi syarat, kepada siapa hak ini diberikan? Maka diberikan kepada ayah otomatis. Tapi ayah ternyata nggak ada, ternyata ayah sudah meninggal, atau ayahnya juga tidak memenuhi syarat, kepada siapa? Maka diberikanlah kepada kerabat ayah, bukan kepada kerabat ibu. Hak asuh diberikan kepada kerabat ayah lebih kuat ketimbang hak asuh diberikan ke hak asuh yang ada pada kerabat ibu. Baik. Apabila ini ada kedua kerabat nih, kerabat ibu dan kerabat ayah. Apabila hak asuh itu diberikan kepada kerabat ayah atau kepada kerabat ibu, kepada siapa misalnya? Yang perempuan apa yang laki-laki? Maka didahulukan kepada yang laki-laki. Ya, didahulukan kepada kerabat laki-laki. Misalnya nih, paman merebutkan hak asuh dengan bibi, antara paman dan bibi, ya, mereka satu level, mereka memperebutkan hak asuh, maka diberikan pada bibi. Yang perempuan lebih diutamakan ketimbang yang laki-laki. Demikian ikhwah. Jadi di situ apabila persengketaan hak asuh itu antara kerabat dari pihak ibu dan kerabat dari pihak ayah, maka lebih diutamakan diberikan kepada kerabat ayah. Pertama. Yang kedua, apabila ternyata di antara kerabat ini, ya, kerabat ayah saja atau kerabat ibu saja ternyata ada perselisihan hak asuh antara yang laki-laki dan yang perempuan, paman dengan bibi, misalnya nenek dengan kakek misalnya, maka diberikanlah hak asuhnya kepada yang perempuan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.